Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathia Mujahid. Di sini akan menjelaskan pers dan jurnalistik serta perkembangannya. Baik, dimulai dari definisi. Definisi jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Lalu, pers. Pers menurut Kustadi Suandang adalah seni atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayaknya. Kembali ke jurnalistik. Jurnalistik memiliki 4 manfaat sekaligus fungsi jurnalistik bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Jurnalistik berfungsi menghimpun dan menyebarkan informasi bagi khalayak. Kedua, berfungsi memberikan pendidikan bagi khalayak. Ketiga, jurnalistik berfungsi sebagai media hiburan bagi khalayak. Keempat, jurnalistik berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam istilah yang lebih politis, keberadaan jurnalistik dianggap sebagai kekuatan keempat dalam sistem politik kenegaraan setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni jurnalistik media cetak meliputi surat kabar, tabloid, dan majalah, jurnalistik media elektronik, auditif yakni radio siaran, dan jurnalistik media elektronik audiovisual yaitu televisi. Setelah dunia internet berkembang pesat, jurnalistik lewat dunia maya pun turut berkembang. Kita menyebutnya jurnalisme media online. Dengan hadirnya media online menambah jumlah ragam bentuk jurnalistik. Bentar ini. Baik. Sekarang sejarah jurnalistik atau tinjauan historis. Perkembangan jurnalistik di Indonesia berawal dari Belanda. Lihat dari fotonya, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia juga memakai kewartawanan untuk alat perjuangan pada era antara lain Bintang Timur, Java Budi, Bintang Barat, dan Media Priaji terbit. Di masa kepemimpinan Jepang mengambil alih kekuasaan, yang dimana setiap kokang dilarang, namun pada akhirnya terdapat 5 media yang memperoleh izin terbit, di antara lain Sinar Baru, Asia Raja, Suara Asia, Cahaya, dan Sinar Matahari. Lalu ketiga, selepas kemerdekaan Indonesia yang membawa keuntungan untuk kewartawanan, pemerintah Indonesia memanfaatkan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menghadapi penyelenggaraan Asia Games ke-4, pemerintahan memasuki proyek televisi. Semenjak tahun 1962 tersebut, televisi Republik Indonesia hadir dengan teknologi yang layar hitam putih. Pada era Presiden Soeharto, media massa lebih dibatasi, seperti pada kasus majalah Tempo dan Harian Indonesia Raya adalah 2 contoh bukti sensor dalam kesempatan era Soeharto. Kontrol yang dipegang oleh PWI, Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia, pada saat itu muncul aliansi jurnalis independen yang melakukan deklarasi diri di Wisma Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivitasnya berada di sel tahanan. Sejarah kemerdekaan pers jurnalis, yaitu pada saat Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Ketika itu banyak media massa yang muncul dan PWI bukan satu-satunya organisasi profesi. Aktivitas kewartawanan diatur oleh UU Pers nomor 40 tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Lalu sejarah pers. Pertama, sejarah pers kolonial. Pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda. Kedua, sejarah pers Cina. Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia.
Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia ataupun Belanda yang diterbitkan golongan penduduk keturunan Cina. Ketiga adalah pers nasional. Pers nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bagi orang Indonesia di masa penjajahan. Tirto Hadisorejo atau Raden Djoko Mono, pendiri Surat Kabar Mingguan, Medan, Riai, yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakasa pers nasional. Lalu ketiga adalah hubungan antara jurnalistik dan pers. Pers dan jurnalistik adalah media dan profesi yang bergerak dalam bidang penyiaran, informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sebaliknya, karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Bahkan boleh dikatakan bahwa pers adalah media khusus yang digunakan untuk mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak. Perbedaan antara jurnalistik dan pers terletak pada substansi aktivitasnya. Secara luas, pers merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam organisasinya, pers akan menyangkut segi-segi isi dan akibat dari proses komunikasi yang melibatkannya, baik surat kabar maupun televisi. Dalam kegiatannya, sebagai media komunikasi massa, ia akan menyajikan isi surat kabar itu sendiri, ataupun isi siaran radio dan tayangan televisinya kepada khalayak. Pers lebih menitik beratkan pada media atau sarana yang memungkinkan berita itu dipublikasi. Demikian pula akibat dari penerbitan atau penyiaran tersebut akan tercakup dalam segi-segi kegiatan pers, baik itu berupa berita, artikel, foto, atau musik dan drama yang diperdengarkan oleh radio dan atau ditayangkan oleh televisi. Ia akan selalu membawa perubahan situasi dalam kondisi pada khalayaknya. Perubahan dimaksud pada akhirnya akan membuahkan suatu opini publik yang secara langsung atau tidak berpengaruh pada tatanan kehidupan khalayaknya. Apapun yang terjadi, sudah tentu menjadi tugas dan kewajiban pers lagi untuk menyiarkan kembali kepada khalayak. Dari kenyataan itu, jelas tampak adanya hubungan yang tak dapat dipisahkan. Secara sempit, pers merupakan suatu wadah penyajian karya jurnalistik yang berupa informasi, hiburan, ataupun ketenangan dan penerangan. Sedangkan jurnalistik sendiri merupakan kejuruan atau keahlian dalam mewujudkan informasi, hiburan, keterangan, atau penerangan itu dalam bentuk berita, tajuk, kritik, ulasan, ataupun artikel-artikel lainnya. Secara luas, pers dan jurnalistik merupakan suatu kesatuan institusi yang bergerak dalam bidang penyiaran, informasi, keterangan, penerangan, tadi dengan maksud memenuhi kebutuhan hati nurani manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jurnalistik menitik beratkan pada bentuk komunikasi yang mengarahkan pada aktivitas pencarian dan penulisan berita. Pers dan jurnalistik mengandung makna yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Kesatuan dimaksud merupakan unit kerja dari keseluruhan komponen yang bersangkutan dalam bidang penyiaran. Jadi, merupakan suatu organisasi penyiaran yang meliputi unsur-unsur manusia, biaya, bahan-bahan, logistik, dan mesin-mesin metode kerja, dan pemasaran hasil karyanya. Bahkan, lebih luas lagi menyangkut segi akibat dari hasil karya organisasi tersebut yang timbul dalam masyarakat sebagai opini publik dengan segala bentuknya. Lalu yang terakhir adalah jurnalistik sebagai profesi. Jurnalis atau dikenal sebagai wartawan adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur. Kegiatan jurnalistik dilakukan di berbagai media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, juga media online. Jurnalis sering dianggap sebagai wakil dari suara masyarakat mengenai berbagai kejadian yang terjadi di masyarakat. Dalam bentuk produksi, suatu pemberitaan dilibatkan juga editor yang melakukan pemeriksaan isi konten untuk menjaga kualitas laporan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.